Hello guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua. Tentunya hanya di channelnya Kimtan sendiri yang pastinya sudah pasti banget bakal ngebahas pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi maupun juga dunia yang lainnya sih. Oh ya guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue ketika gue waktu itu stay di sebuah asrama. Dan gue menemukan beberapa cowok yang memang pada akhirnya mereka bisa Dan waktu itu memang gue jujur li ya, kalau misalnya kalian tahu, sangat beruntung sekali. Berawal dari Indra, terus Mr. Y. Oh ya, pernah nggak sih kalian nanya, siapa sih Mr. Y ini? Oke deh, gue bakalan jawab sekarang ya, sebelum gue mulai ceritanya. Mr. Y ini adalah Yogi. Oke, jadi biar nggak usah ribet-ribet lah gue nyebutin namanya. Indra, yang kedua Yogi. Ya udah, yuk, gak usah berlama-lama, gue bakal ngelanjutin perjalanan gue di asrama bareng Indra dan Yogi. Seperti apa tuh? Pasti penasaran kan? Yowes, siapin posisi yang nyaman, cemilan kalau perlu, tisu gimana ya kira-kira? Ya boleh lah gitu. Yuk, mari kita mulai. Oke, gue habis move on karena tadi kurang terang cahayanya, jadi sekarang gue stay di sini biar lebih enak dilihat ya. Jadi guys, waktu itu jujur li karena gue masih remaja banget dan gue masih sangat labil sama yang namanya percintaan. Apalagi gue kan cowok pelangi yang notabene kalau misalnya ngelihat cowok itu pastilah ada rasa-rasa kayak penasaran, kayak mau sama yang A, B, C, D, E. Yang namanya jiwa remaja gitu loh. Buat kalian pun juga pasti gue jamin deh ngerasain hal yang sama gitu. Siapapun, entah sekarang mungkin yang nonton gue yang udah melewati masa itu atau yang sedang melewati masa itu, semua pasti bakal ngalamin. Itu pun yang gue alamin guys. Kenapa kok bisa sih Kim lu sampai sama si Yogi akhirnya gitu? Because ya memang antara Indra dan Yogi ini secara fisik mereka itu ganteng. Mereka bener-bener tipe cowok yang memang gue banget gitu. Dan gue kadang-kadang mikir, kok bisa ya gue di satu kamar bareng temen-temen yang semuanya tuh hampir good looking. Dan dua orang lagi belum gue spill ya, karena gue masih ngelanjutin antara Indra sama Yogi dulu. Loh, kok bisa sih lo Kim sampai pada akhirnya sama si Yogi juga begitu? Karena memang ada kesempatan dan juga memang jiwa gue nya yang belum kuat imannya kali ya. Apalagi ketika waktu itu memang si Yogi nya juga emang ya seperti itu ternyata. Kayak seolah-olah jadi apa ya, mempermainkan gue gitu. Gue sih nggak nangkep dia kayak si Indra ya. Karena apa? Karena dia itu lebih kayak main-main gitu. Kayak pengen ya just for fun aja sama gue gitu. Kalau Indra beda. Memang dia lebih mengutamakan perasaan, kepedulian, rasa sayang. Makanya gue tuh ketika sama si Yogi do something kayak gitu, gue kayak ngerasa bersalah banget sama Indra di sini. Itu yang membuat gue akhirnya jadi kayak, aduh, kok gue malah begini lagi gitu. Dan itu emang kejadiannya akhirnya 2 kali kan sama Yogi. Malah yang kedua kali ini lebih kayak bener-bener di luar dugaan gue. Dan gue nggak merencanakan itu, sementara memang kesempatan mendukung. Dan gue pun juga ya mohon maaf ya, karena gue emang manusia biasa yang saat itu mungkin belum kuat imannya. Jadi ya pas di tempat itu juga gue sama Yogi akhirnya do something gitu loh guys. Itu sih yang ngebuat akhirnya waktu itu gue makin merasa kayak ini nggak boleh dibiarin nih gitu. Tapi kenapa ya? Makin kesini, Yogi sama Indra makin akrab. Itu menjadi sebuah kekhawatiran juga buat gue akhirnya guys. Karena gue mikirnya gini, kalau sampai mereka akrab terus Yogi nyeletuk keceplosan gitu, kan itu aduh bisa tamat gue gitu kan. Apalagi si Indra ini memang
Gue yakin sih walaupun dia memang gak pure kayak gue cowok pelangi, tapi ke gue dia sangat peduli, dia sangat sayang, dia sangat perhatian dan tulus. Mendengar kayak gitu gak akan terima gitu, apalagi sama si Yogi yang memang satu teman sekamar banget gitu. Dan itu pasti dia bakal menyalahkan gue juga, yang pastinya tuh pasti bakal ke gue dulu. Karena ketika dulu gue sama Indra pun kan emang gue duluan yang memulai. Makanya aduh gimana dong gitu. Itu setiap hari gue makin kayak gak enak hati gitu. Ke si Indra pun juga gue jadi gak fokus, ke si Yogi juga sama gitu. Dan sampai ada momen dimana si Indra nanya sama gue kayak gini, kamu kenapa sih Kim kok akhir-akhir ini kayak banyak ngelamun, banyak diem gitu gak biasanya, kenapa, ada yang dipikirin, katanya gitu. Jujur sih gue gak bisa ngomong sejujurnya ya, tapi ya memang gue emang lagi kepikiran masalah itu aja sih. Paling gue cuma ngeles kayak gini doang. Enggak sih, ya mungkin lagi ada gak mood aja gitu. Ah gak mungkin, masa sih biasanya gak kayak gini kok, katanya gitu. Ya udah kalau misalnya pengen mood, yuk kita main, katanya gitu. Main kemana? Gue bilang gitu kan. Terus Indra bilang gini, ya kemana kayak jalan gitu, cari makan atau gimana gitu biar lo gak bete. Aduh lagi males deh. Terus lo pengen di kamar aja kayak gini? Ya gimana sih, lagi gak mood kemana-mana Dra, sorry. Ah kayaknya ada something ini mah, gue curiga deh. Pasti ada sesuatu, katanya gitu. Ih apaan sih Dra, gak ada kok, serius, gue bilang gitu kan. Jangan bohong deh, cerita aja kalau ada sesuatu. Gak ada, jangan bohong, katanya. Gue tuh kenal lo tuh lama, lo gak biasanya kayak gini, apalagi sama gue. Dari awal kita punya something kayak gini kan lo udah bilang kalau misalnya ada apa-apa kita harus terbuka. Nah sekarang lo malah kayak gini, berarti lo gak anggap gue dong kalau gitu, kata Indra. Terus gue mikir sebentar sejenak ya, iya juga sih. Berarti di sini gue udah ngelakuin dua kesalahan. Yang pertama kesalahan yang itu, yang kedua kesalahan yang memang gue gak terbuka sama dia gitu kan. Terus tiba-tiba gue punya ide yang kayak spontan gitu loh guys, kayak gini loh Dra. Gue tuh kayak bener-bener apa ya namanya ya, ragu buat ceritainnya gitu loh guys. Tapi waktu itu gue sempet kepikiran kayak gini, ya oke deh, mungkin pertama kali gue bakal nyeritain pas di bioskop itu dulu kali ya. Gue gak bakal nyeritain kemana-mana dulu, takutnya nanti dia kayak kaget atau gimana sama gue. Jadi gue beranikan diri waktu itu untuk cerita masalah di bioskop. Gue pengen ngobrol sesuatu sama lo ya. Tuh kan ada sesuatu, makanya ayo cerita katanya gitu. Tapi nggak di sini deh. Terus mau di mana? Kita ke atas yuk. Nah gue ajakin dia ke atas. Jadi kan emang sekolah gitu ada area atas gitu loh guys. Jadi buat nongkrong, buat ngelihat pemandangan gitu loh. Itu yang ngebuat tempat favorit buat kita, kayak healing kalau zaman sekarang mah gitu ya. Ya wis deh, katanya gitu. Kita pun jalan menuju ke tempat atas itu. Dan ketika nyampe langsung dong Indra langsung kepo banget. Ada apa sih Kim? Coba cerita, katanya gitu. Gini loh Dra, ketika ke bioskop waktu nonton film fantasi itu, lo masih inget kan? Iya, kenapa, katanya. Ada sesuatu yang bener-bener mengganjal banget di hati gue. Apaan tuh Kim, katanya. Emang sih yang mengganjal ini bukan hanya yang ketahuannya doang, jujur li ya sebenarnya. Tapi gue gak bisa langsung ceritain dua-duanya sih. Jadi waktu itu ketika kita nonton, kan lo sempet ke gue bla 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 gitu kan. Maksudnya bla 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 gimana, katanya. Ya masa gak ngerti juga sih apa yang mau lakuin ke gue waktu itu. Oh, katanya. Iya gue inget. Kenapa? Pengen lagi, katanya gitu. Dengerin dulu, gue bilang gitu kan. Bercanda aja lu mah. Ya lagian emang kenapa, katanya. Dia malah kayak sumringah gitu. Bukan masalah itunya Dra. Terus ada apa dong Kim, katanya. Jujur ya Dra, ini di luar dugaan banget. Dan gue pun juga ketika mengetahui ini gak pernah nyangka sebelumnya. Lu mah lebay, to the point aja deh, jangan bertele-tele gitu, katanya. Gue gak suka yang bertele-tele kayak gini nih masalahnya, dia bilang kayak gitu. Jadi gini, ketika di bioskop itu dan ketika lo sama gue do something like that,
sampai beberapa kali itu ternyata apa katanya, udah gak usah kelamaan deh, bikin penasaran aja, kata Indra bilang gitu. Ada yang ngeliatin kita, Indra. Hah? Katanya. Serius? Katanya gitu kan. Siapa? Gitu kan. Iya, Indra, ada yang ngeliatin kita. Iya, siapa? Katanya. Orangnya, dia bilang gitu. Yang jelas dia orang yang paling kita kenal dan kita kenal dia. Aduh, lu mah bertele-tele banget ya, tinggal bilang si A, si B, si C. Kayak gini nih yang gue gak suka dari lo, katanya. Terlalu lebay gitu kan, mendramatisir. Ya udah, jangan kaget ya. Ya, emang siapa sih katanya gitu. Orang yang ngeliat kita ketika waktu di bioskop kita do something like that itu adalah Yogi, Tra. Yogi? Iya. Kok bisa, Kim? Jadi gini, ketika kita nonton, kan lu pasti ngeh dong, waktu itu banyak penonton yang datang terlambat, tapi mereka kayak tetep pengen nonton walaupun udah keputar beberapa menit filmnya. Gue sih nggak terlalu merhatiin ya, tapi memang gue ngeliat sih beberapa orang ada yang naik ke atas ke belakang gitu deh. Iya, emang kenapa katanya? Jadi di antara orang-orang itu ada si Yogi sama ceweknya, Andra. Dan yang paling gue gak habis pikir dan bikin gue kaget, dia tuh di belakang kita banget, 2 baris. What? Katanya. Serius? Iya, serius. Terus gimana? Ya dia ngeliat kita. Kok dia bisa tahu sih? Ya kita kan pakai topi, gue bilang gitu kan. Topinya kan dia kenal banget, yang namanya sekamar gimana sih, Dra? Gitu kan gue bilang gitu. Kok bisa ya, katanya. Ketahuan jadinya, Kim. Iya, Dra, gue bilang gitu kan. Itu jelas banget deh, Yogi. Iya, dia bilang kayak gitu. Dan memang waktu ketika dia duduk sama ceweknya itu, memang dia ngelihat ke arah kita banget. Kita kan di pojokannya, Dra ya. Dan dia ya merhatiin ketika kita do something like that, itu bener-bener kayak gak mungkin salah lagi nih gitu. Oh my god. Terus gimana, Kim, katanya. Ya sebenarnya sih jujur banget nih, ketika waktu pulang dari bioskop itu si Yogi ini udah ngomong ke gue langsung, cuman gue baru sekarang bilang ke lunya karena gue takut gimana gitu kan nanti antara lu sama Yogi. Gue menjaga perasaan lu gitu kan, Dra. Aduh, katanya. Ini mah ada deh, pokoknya udah kelar kayaknya. Ya gimana, tapi kan gue udah bilang ke Yogi juga, lo bisa jaga rahasia kan, Gi, gitu kan. Tenang aja, Kim, gue santai kok, cuma cukup tahu aja. Ya bukan masalahnya gitu, Kim. Lo kan tahu gue kayak gimana pembawaannya. Gue paling bener-bener banyak yang kenal, bukan hanya seangkatan kita doang, katanya gitu kan. Tapi udah bocor kayak gini gimana nih nantinya, katanya gitu. Ya justru itu masalahnya, Dra. Gue tuh gak habis pikir gitu. Tapi kok bisa ya dia berangkat ya, katanya. Emang ketika kita berangkat ini, kata teman kita yang lain, memang si Yogi ini berangkat menyusul, tiba-tiba dia dapat telepon dari ceweknya pengen nonton ke bioskop, ngedadak gitu juga katanya. Oh gitu. Ya kan tahu sendiri kalau dia makan ada handphone, jadi kan dia bisa komunikasi sama si ceweknya. Terus gimana sekarang, Kim? Ya gue sih percaya sama Yogi sih, dia gak bakalan gimana-gimana deh. Cuman ya gue mohon kalau misalnya sama Yogi biasa aja deh, jangan kayak gue gini. Kalau gue sih mungkin kayak kelihatan banget ya, nyiriin banget gitu, kayak lu nanya-nanya ke gue misalnya, kok bisa sih lu kayak beda gini, kayak ada pikiran, kayak ada masalah gitu. Nah, emang ini masalahnya, Dra. Jadi kalau lu sih biasa aja lah. Ya oke sih, masalah itu katanya gampang, gue nggak bakal nunjukin lah katanya. Cuman kalau udah tahu kayak gini, ntar gimana ke depannya kita, Kim, katanya gitu. Kita nggak pernah tahu loh si Yogi gitu bisa jaga rahasia atau enggak sama yang lain. Tiba-tiba gimana. Duh, katanya berabe nih urusannya, Kim. Ya gimana lagi dong, Dra.
udah ketahuan juga kan, gue bilang gitu. Ya juga sih, tapi udahlah, usah dipikirin katanya. Gue cukup tahu aja, ya mungkin memang harusnya tahu sih. Jadi ya mau gimana lagi katanya gitu. Kalaupun misalnya dia nanti tiba-tiba ke gue ada ngomong kayak gitu, gue bakal santai aja jawabnya. Serius, lu bakal santai aja, Dra? Iya, masa gue harus kaget dan gue harus kayak gimana-gimana? Enggak lah katanya, gue emang gak kayak lu lah katanya gitu kan. Dia malah bercanda. Dia udah dengerin kabar seperti ini bukannya kaget kayak gue yang kepikiran, dia malah dianggapnya enteng banget, santai banget. Oh my god, emang ternyata beda ya jiwa gue sama jiwa dia. Ya udah tuh, setelah kayak gitu gue udah agak plong satu, karena gue udah ceritakan masalah ini ke Indra. Dan setelah itu tiba-tiba si Indra bilang kayak gini ke gue, Kim, apa kita kesana bentar yuk? Kemana? Ke tangga yang di pojokan sana di ujung. Lah mau ngapain sih? Sebentar katanya gitu. Ya wes, gue ikutin aja. Setelah gue nyeritakan masalah ini, gue udah agak sedikit plong, walaupun gue masih belum tenang karena gue ada kesalahan yang lain. Ya udah beres lah, intinya satu masalah gitu ya. Gue ikutin dia jalan ke sana, dan pas tiba di tangga itu, jadi guys, kondisi bangunannya itu kan di ujung, dan ujung depan, ujung belakang tuh ada tangga. Nah, yang tangga ini memang tertutup kondisinya, nggak terbuka kayak tangga yang belakang. Jadi kalau misalnya lo mau turun lewat tangga depan, pasti melewati kayak semacam apa ya, kubah gitu loh. Nah, turunlah kita. Pas ketika nyampe di tangga yang ke arah bawah, kan ada dua tangga tuh ya, tangga satu, tangga kedua gitu kan. Dia berhenti. Kenapa berhenti, Dra? Dia senyum aja. Kenapa kok senyum sih? Dia ngasih kode kayak gini. Aduh, kok di sini sih jam segini pula gitu. Ayolah katanya. Dra, please deh. Mumpung belum sore banget nih katanya gitu. Ya nanti kalau misalnya lo sore banget, kan lo olahraga gitu kan. Lo kan pasti main futsal gitu. Iya, mumpung sebelum futsal, jangan Dra gitu kan. Sebentar katanya gitu kan. Ya gue nggak bisa menolak ya ketika dia udah kayak gitu. Apalagi ketika gue diem dan dia ngasih kode-kode kayak gitu, dia langsung, ya gimana gue bisa menolaknya gitu loh guys. Ya udah, di tangga itu sebelum kita pulang ke kamar asrama, gue dan Indra do something lagi, meskipun nggak yang ke step-step berikutnya. Tapi di tangga itu juga ternyata memang gue sama Indra sangat enjoy banget sih. Meskipun nggak terlalu lama, dia terbilang cepet tuntasnya. Sampai ketika waktu itu dia udah kelar, gue langsung bilang kayak gini, kok tumben sih, Dra? Apa, Kim? Cepet? Lah, gak tahu gue juga katanya. Udah lama kali, ya lagian sih lu katanya. Ngejauh mulu. Tahu sendiri kan lagi banyak pikiran gue. Ya makanya harus misalnya siap sedia nih. Tahu aja kalau misalnya suaminya kayak gini. Hah? Suami? Ya iyalah. Gue kan secara nggak langsung kayak suami lo, katanya bilang kayak gitu. Gue makin dibikin kayak, aduh, bawa perasaan banget sama omongannya dia. Makanya jadi istri tuh harus iniin suami, katanya dia bercandanya kayak gitu. Jadi kita sekarang suami istri ya, Dra? Ya seperti itulah kurang lebih. Tapi di dunia kita doang ya, katanya gitu. Iya, bete kan katanya gitu kan ya. Ya enggak sih, ngapain bete juga, gak usah bohong lah, pasti bete kan, pengennya kan selamanya gitu. Kelihatan tuh dari mukanya, ya wis selamanya deh katanya gitu. Canda kok katanya. Ya wis, lu kita ke asrama yuk. Ya udah, akhirnya setelah kelar di sono, kita do something, gue pun kembali ke asrama. Dan karena waktu itu memang udah menjelang sore banget, jadi si Indra pun mau siap-siap futsal sama teman-teman yang lain plus sama si Yogi.
Pas ketemu sama Yogi ya biasa aja sih, jujur li ya, dia memang orangnya kan asik, jadi masa bodoh gitu. Malah gue sih yang memang masih kayak, aduh gimana nih, masih ada something yang belum gue utarakan sama si Indra nih. Semoga gue bakal melupakan hal ini dan ya udahlah, cukup 2 kali aja sama si Yogi ini. Jangan sampai si Yogi bilang, jangan sampai dia malah ngebuka semuanya gitu. Itu sih harapan gue. Itulah guys, akhirnya Indra tahu dan ternyata dia malah enjoy aja, malah biasa aja gitu, nggak yang gimana. Oke guys, gue udahan dulu ya cerita sama Indra dan Yogi di asrama ketika gue masih remaja dulu. Nantikan kelanjutannya, nanti bakal gue share lagi. Yang pastinya thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Dan gue pamit, semoga terhibur, and see you next time.